Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alfadrian, NPM 221506107 dari kelas UX. Oke, pada video kali ini saya akan mereview artikel yang telah saya temukan mengenai UCD atau User Centered Design, yang dimana ini artikel yang saya temukan dengan judul penggunaan metode User Centered Design (UCD) dalam perancangan ulang web portal jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya, yang dimana disusun oleh 3 orang. Sebagai penulis satu yaitu ada Dini Pratiwi, penulis dua yaitu Muhammad Chandra Saputra, dan penulis tiga adalah Niken Hendra Kusuma Wardani. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai artikel yang telah saya temukan. Oke, di sini saya akan membahas abstraknya terlebih dahulu, yang dimana peran website menjadi kebutuhan penting bagi suatu organisasi, termasuk pada jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya, yang memanfaatkan website untuk memberikan informasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan perkuliahan. Pengembangan sebuah website harus melalui beberapa pedoman usability untuk memastikan bahwa tujuan website dapat dicapai. Untuk menghasilkan website dengan desain antarmuka yang dapat diterima oleh pengguna, digunakan pendekatan User-Centered Design atau UCD yang melibatkan pengguna dalam proses penggunaannya. Nah, desain versi 2014 web portal psikologi sudah lama tidak dievaluasi. Nah, ini sehingga menyebabkan banyak sekali komplain dari mahasiswa terkait menemukan informasi yang ingin didapatkan. Nah, permasalahan yang dapat didesain versi 2014 dapat diselesaikan pada versi 2017. Namun, masih terdapat kendala yang dirasakan oleh pengguna. Penelitian ini berfokus bagaimana memberikan rekomendasi menggunakan pendekatan UCD terhadap masalah yang dihasilkan setelah melakukan evaluasi. Penelitian ini membahas mulai dari evaluasi desain 2014 dan 2017. Oke. Selanjutnya, tadi adalah abstrak ya, yang dimana juga pendahuluannya tidak berbeda jauh dengan abstraknya. Oke, kita lanjut pada tinjauan pustaka langsung saja, yang dimana yang pertama ada website portal psikologi itu sendiri. Oke, di sini jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya memiliki web portal dengan alamat http://psikologi.ub.ac.id, yang dimana web portal dimiliki oleh jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terbaru. Nah, yang kedua adalah ada User Centered Design atau UCD yang merupakan paradigma baru dalam pengembangan sistem berbasis web. Konsep dari UCD adalah penggunaan sebagai pusat dari sebuah proses pengembangan sistem dan tujuan, sifat-sifat, konteks, serta lingkungan sistem. Nah, itu semua didasarkan dari pengalaman pengguna. Nah, ini didapat dari Simatupang 2014. Oke, yang dimana terdapat proses iteratif yang berputar di sekitar pengguna. Oleh karena itu, bukan hal yang mengherankan jika pengguna berada di pusatnya, yang dimana artinya setiap proses itu dilibatkan oleh perspektif penggunanya. Oke, selanjutnya ada web use, yang dimana metode untuk mengevaluasi website dari aspek usability pada semua jenis website dan domain. Nah, kuesioner web use itu terdiri atas 24 pertanyaan dan 5 opsi jawaban yang terbagi dalam 4 kategori, yaitu content, organization, dan reliability, navigation, and link, design user interface, and performance efficiency. Nah, ini didapat dari penulis Saif dan Salim 2003. Oke. Nah, di sini ada fase User Centered Design. Oke, selanjutnya ada standarisasi dari Universitas Brawijaya itu sendiri, yang dimana standar website Universitas Brawijaya diterapkan dengan tujuan utama untuk mempermudah pengguna memperoleh informasi terkait tata pengelola. Oke. Dan selanjutnya ada HS Guideline, yang dimana HS Guideline ini dikembangkan oleh United States Department of Health and Human Service tentang penggunaan dan desain suatu website. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitiannya, yang dimana terdapat alur pada dalam penelitian di artikel ini, yang dimana di sini ada flowchart ya. Ini dimulai dan itu mencari studi literatur, lalu melakukan evaluasi awal desain, yang dimana evaluasi awal desain itu menggunakan kuesioner web use yang sudah dijelaskan sebelumnya, melakukan uji validasi, menyebarkan kuesioner, dan menganalisa hasil kuesioner. Lanjut untuk mengevaluasi desain baru
terbagi juga menjadi 4, menggunakan questionnaire reviews, menyebarkan kuesioner, menganalisis hasil kuesioner, dan menganalisa perbandingan hasil. Oke, selanjutnya di sini ada proses dari USD itu sendiri, User Centered Design, yang memahami dan menentukan konteks pengguna, lalu menspesifikasi kebutuhan pengguna, itu menggunakan metode interview atau wawancara. Selanjutnya menggunakan membuat perbaikan dan perancangan antarmuka. Nah, ini terdapat dua patokan, yaitu standarisasi dari UB itu sendiri, dan menggunakan US Department of Health Human Service Research Web Design dan Usability and Guidelines. Selanjutnya, evaluasi hasil perbaikan dan rancangan, yang dimana terbagi menjadi 3 juga, menggunakan questionnaire web use, menyebarkan kuesioner, dan menganalisa hasil dari kuesioner itu. Selanjutnya, menarik kesimpulan dan selesai. Oke, di sini ada evaluasi desain versi 2014-nya, yang dimana penelitian ini questionnaire web use tetap perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliable. Penyebaran kuesioner pertama kali untuk melakukan pengujian validasi dan reliabilitas terhadap pertanyaan pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang akan dibagikan. Nah, dan ini akan dibagikan kepada 30 responden untuk melakukan pengecekan pada 2014 itu. Oke, selanjutnya tahapan yang versi 2017 juga sama, menyebarkan kuesioner untuk mengevaluasi hasil desain 2017 dari antarmuka website portal psikologi. Nah, yang dimana tujuannya itu untuk dilakukan evaluasi ini adalah untuk mengukur kenaikan nilai usability testing web portal jurusan psikologi untuk mencapai desain versi 2017 yang dibagikan kepada 100 responden sesuai dengan rumus Solvin dengan taraf kesalahan sebesar 10%. Nah, di sini kalau yang 2014 itu pada 30 orang responden, sedangkan 2017 itu terhadap 100 responden. Selanjutnya memahami dan menentukan konteks pengguna. Oke, pada tahap ini akan dilakukan pemahaman dan penetapan konteks pengguna dari web portal psikologi FISIP Universitas Brawijaya. Oke, selanjutnya memspesifikasi kebutuhan pengguna. Oke, dalam menspesifikasi kebutuhan pengguna itu melakukan metode wawancara. Nah, metode wawancara ini dilakukan untuk mengidentifikasi tentang masalah yang dapat dianalisa dan perbandingan hasil evaluasi desain versi 2014 dan desain 2017 yang lebih detail pada website psikologi. Oke, selanjutnya adalah membuat perbaikan rancangan antarmuka. Nah, pada tahap ini merupakan tahap perancangan solusi, yang dimana kegiatannya akan dilakukan merancang desain sebagai solusi dari tampilan yang sedang dianalisis. Nah, perbaikan desain dibuat berdasarkan analisa perbandingan hasil evaluasi yang sebelumnya yang sudah dilakukan pada versi desain 2014 dan versi desain 2017. Nah, ini dengan kuesioner web use yang telah disebarkan dan melakukan proses wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu adalah mengevaluasi hasil perbaikan. Nah, mengevaluasi adalah kegiatan yang sangat penting dalam metode UCD ya, yang dimana evaluasi hasil perbaikan rancangan dilakukan dengan menyebarkan kembali kuesioner web use kepada responden. Nah, kuesioner akan dibagikan kepada 100 orang responden, jumlah responden sesuai dengan rumus Solvin, dengan taraf kesalahan sebesar 10%. Oke, di sini kita masuk ke bagian 4 adalah evaluasi hasil dari desain 2014. Oke, yang dimana ada objek penelitiannya. Nah, di sini, nah ini adalah hasil dari desain 2014 ya. Ini adalah objek penelitiannya, yaitu desain pada 2014. Nah, yang dimana respondennya diketahui bahwa N merupakan jumlah populasi mahasiswa jurusan psikologi FISIP. Nah, jumlah populasi yang aktifnya itu ada 898 dengan rincian angkatan 2013 sejumlah 252, 2014 218, 2015 231, dan 2016 itu berjumlah 197. Oke, ini adalah hasil dari perhitungannya, yang dimana kita dapat tentukan sampel yang akan menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah minimal 90 orang dengan menggunakan rumus Solvin. Oke, selanjutnya instrumen penelitian. Nah, ini adalah terdapat 24 pertanyaan yang akan dikelompokkan menjadi 4 kategori ya. Nah, ini ada pertanyaannya. Yang pertama ini ada content organization and reliability, lalu ada navigation and link,
User Interface Design and Performance and Efficiency. Nah, ini adalah 4 kategori dalam 24 pertanyaannya. Oke, selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas. Oke, untuk perhitungan pengujian validitas kuesioner menggunakan tools berupa aplikasi statistik ya. Dengan tujuan itu untuk agar data yang diperoleh bisa relevan dan sesuai dengan tujuan yang diadakannya pengukuran tersebut. Oke, setelah melakukan uji validitas dan diukur, uji reliabilitasnya itu bertujuan untuk menentukan konsistensi pengukuran dari suatu tes. Nah, hasil perhitungan dari pengujian reliabilitas dapat, nah ini ada tabelnya ya. Nah, di mana diketahui angka crossband alpha adalah sebesar 0,932 dan angka tersebut lebih besar dari nilai minimalnya ya, yaitu 0,60. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan digunakan benar-benar reliable. Oke, di sini ada hasil dari kuesioner evaluasi 2014. Nah, ini adalah hasil rekapitulasi kuesioner desain 2014. Oke, semuanya ada keterangannya ya. Di sini ada moderate, good. Nah, ini ada poor nih untuk navigation and link. Nah, ini juga terbagi menjadi 4 seperti yang tadi sudah ditentukan di sini, di awal sini. Nah, ini adalah tabel pengelompokannya ya. Nah, di sini ada per kategori. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa content and organization and readability itu mendapatkan 0,56, itu ada navigation and link itu 0,519, user interface design itu 0,518, dan performance and efficiency itu ada 0,484. Di sini semuanya ada moderate semua. Nah, di sini ada hasil analisa yang dimana hasilnya itu adalah terdapat 3 masalah. Yang pertama, masalah satu itu link dalam website ini tidak terpelihara dengan baik, desain antarmuka pengguna website kurang menarik, dan yang ketiga, pengguna tidak dapat membedakan antarmuka link yang sudah atau yang belum dikunjungi. Oke. Nah, ini adalah ya, kita masuk bagian kelima, yaitu evaluasi desain baru. Nah, di sini ada hasil kuesioner evaluasi desain 2017. Nah, ini dia tampilan desain dari 2017 ya. Terlihat berbeda dari desain 2014 yang sebelumnya. Terlihat sedikit lebih modern walaupun sedikit ya. Oke, di sini ada hasil dari rekapitulasi kuesioner versi 2017 yang dimana juga terbagi menjadi 4 kategori. Nah, ini adalah tabel hasilnya. Bisa dilihat. Oke. Oke, di sini berdasarkan tabel 6 dapat dilihat pada kolom rata-rata dan juga keterangan termasuk dalam usability level good terdapat 6 atribut, sedangkan 17 atributnya berada dalam level moderate. Untuk level core hanya terdapat 1 atribut. Nah, oke, di sini ada hasilnya ya, yaitu ini lebih besar dibanding yang versi 2014. Oke. Nah, perbandingan evaluasi desain dalam versi 2014 dan versi 2017. Oke, di sini ada perubahan hasil evaluasi dengan hasil evaluasi 2017. Oke. Nah, di sini ada analisis masalah. Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa tabel 5, oke. Oh, ini tabel. Nah, di sini terdapat masalah ya, yang dimana ada hanya satu masalah, pengguna tidak dapat membedakan antara muka tautan link yang sudah dikunjungi atau yang belum dikunjungi. Nah, di sini memahami dan menetapkan konteks pengguna. Kelompok pengguna sistem adalah mahasiswa jurusan psikologi FISIP Universitas Brawijaya. Nah, yang dimana kelompok pengguna ini adalah mahasiswa FISIP, perannya itu mendapatkan informasi terkait web portal psikologi. Oke. Nah, di sini ada lanjut menspesifikasi kebutuhan pengguna. Nah, sebenarnya ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan oleh 5 orang, berasal dari perwakilan responden pada evaluasi desain 2014 dan desain 2017. Oke. Di sini ada wawancara 1, yaitu di sini juga ada deskripsinya. Nah, oke, kita lanjut ke
perbaikan, rancangan, dan evaluasi akhir. Oke, ini ada analisis dan rekomendasi. Diketahui bahwa analisis evaluasi desain versi 2014 dapat dilihat pada tabel 5 di atas, difokuskan pada atribut yang berada di level core, sedangkan ini hasil 2014 itu terdapat 3 ya, 3 level core, sedang sekarang hasil dari 2017 itu dihitung hanya ada satu ya. Oke, di sini ada usulan perbaikan dan desain solusi, yang dimana terdapat 5 saran. Oke, dan 5 sarannya itu bisa dilihat di sini untuk content organization and reliability, untuk navigation link, untuk user interface design, dan performance and efficiency. Oke, di sini ada rancangan desain solusi. Nah, ini adalah rancangan dari desain solusi yang sudah dibahas pada sebelumnya. Nah, di sini ya. Nah, ini ada halaman utama desain 2017, terdapat informasi terbaru yang ditampilkan pada baris breaking news dan juga pada slider. Untuk desain solusi hanya menampilkan pada slider saja dikarenakan konten terdapat dalam breaking news dan juga pada slider desain versi 17 berisi informasi yang sama. Oke, seperti ini ya perbaikannya. Dilihat lebih enak dipandang dibanding yang di atas. Oke, ini yang 2017. Ya, emang slider ini memang harusnya dihilangkan saja. Oke, sip. Lanjut ke perbandingan pada halaman profil pada desain 2017, tampilan sidebar yang berada di sebelah kiri berisi kolom menu, navigasi, dan kalender. Untuk desain solusi sidebar yang berada di sebelah kanan berisi submenu, profil, dan kategori. Pemberian list submenu profil sesuai dengan aturan desain yang terdapat pada HS Guideline mengenai penyediaan link ke halaman lain pada website terkait. Oke, di sini diganti ya. Jadi ditaruh di sini semua di kanan. Oke, perbandingan pada halaman yang tidak memiliki konten, semua halaman yang tidak memiliki konten pada desain 2017 tanpa diberikan keterangan pada konten halaman, sedangkan pada desain solusi diberikan konten berupa pemberitahuan bahwa konten halaman sedang dalam proses pembaruan. Oke. Di sini ada evaluasi akhir yang dimana kuesioner dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner web use untuk dibagikan kepada 100 orang responden yang dilakukan pada tanggal 17 Juli hingga 16 Juli 2017. Ini adalah hasil dari evaluasinya. Oke, ini ada desain solusi yang warna kuning. Terlihat lebih banyak ini ya kepuasan pengguna. Ini 2017 yang warna oranye dan 2014 yang warna biru. Oke. Jadi terdapat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini, evaluasi desain 2014 terhadap web portal jurusan FISIP Universitas Brawijaya dilakukan menggunakan kuesioner Abuse. Oke, hasil evaluasi desain versi 2017 menunjukkan nilai usability web portal berada pada level usability moderate. Oke, selanjutnya yang kedua, tampilan web portal psikologi dengan desain versi 2014 yang sudah dievaluasi telah diperbarui sejak Mei 2017 oleh pihak psikologi, sehingga dilakukan evaluasi terhadap desain versi 2017 web portal jurusan psikologi FISIP Universitas Brawijaya yang juga menggunakan kuesioner web use. Selanjutnya yang ketiga, solusi yang dilakukan terkait masalah link yang ada pada desain versi 2017 web portal jurusan psikologi FISIP Universitas Brawijaya menggunakan warna berbeda untuk link yang pernah dikunjungi sesuai dengan aturan HS Guideline. Oke. Nah, ini adalah artikel yang akan saya review. Nah, untuk hasil reviewnya ini. Oke. Jadi, saya telah melakukan review terhadap artikel yang tadi sudah saya jelaskan, yang dimana kita lanjut ke pendahuluan aja. Artikel yang direview berupaya itu untuk menjawab kebutuhan untuk meningkatkan kualitas antarmuka web portal psikologi FISIP UB dengan pendekatan user centered design atau UCD. Penelitian ini menggunakan model UCD sebagai kerangka iteratif yang menempatkan pengguna sebagai pusat dalam proses perancangan
antarmuka, yang dimana dimulai dari 2014, 2017 hingga perencanaan solusi akhir. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk ringkasan artikelnya, di mana objek studinya itu adalah portal web akademik, yaitu psikologi ubac.id, yang dimana metode evaluasinya itu questionnaire web use dengan 24 item yang tercakup 4 dimensi usability, yang tadi menjadi 4 kategori, yaitu navigation, content, performance, efisiensi, dan accessibility. Oke, sampel penelitian itu adalah 100 responden pada setiap tahapan dihitung berdasarkan rumus Solvin. Oke, yang dimana temuannya adalah 2014, usability berada di kategori sedang, atribut bermasalah meliputi pemeliharaan link, daya tarik UI, dan indikator link yang telah dikunjungi. Oke, 2017-nya itu sebagian besar aspek itu mulai membaik, namun masalah membedakan link belum selesai, yang seperti sudah saya jelaskan di sebelumnya. Yang 2017 itu tetap terdapat permasalahan kebingungan mahasiswa ketika link itu sudah dikunjungi atau belum. Oke, yang dimana solusi rancangan akhirnya itu adalah implementasi visual kontras sesuai HHS Web Design Guideline, yang dimana skor usability-nya meningkat sebesar 0,185 poin rata-rata dari versi sebelumnya. Nah, analisis metodologinya itu ada kelemahan dan kekurangannya, yang dimana kelebihan dan kekurangannya, yang dimana kelebihannya itu adalah struktur UCD-nya komprehensif ya, di mana artikel ini menerapkan prinsip UCD secara sistematif, mencakup analisis, kebutuhan desain, implementasi solusi, serta evaluasi. Nah, ini sejalan dengan praktek desain iteratif seperti yang dijelaskan oleh ISO 9241 2110. Ini ada standarisasinya. Nah, di mana yang selanjutnya ada kelebihan itu instrumen evaluatif terstandar. Nah, di mana penggunaan questionnaire web use ini telah terbukti ya secara empirik mendukung validasi hasil evaluasi, memperkuat argumen perubahan desain berbasis data. Nah, di sini terdapat kelemahannya, yaitu ketergantungan penuh pada self report. Ini tidak ada metrik perilaku pengguna seperti task completion, clickstream analysis, atau time on task yang memungkinkan observasi empiris terhadap performa dan pengalaman pengguna sesungguhnya. Jadi pada artikel ini tidak ada namanya tes langsung, di mana pengguna melakukan tes terhadap website yang telah didesain pada versi solusinya. Nah, juga tidak ada dokumentasi prototipe atau validasi visual. Nah, ini tidak ada lampiran WiFi, mockup, atau hasil uji coba prototipenya. Misalkan Figma yang clickable ya, yang bisa kita klik berdasarkan penggunaannya. Nah, yang dimana di sini terdapat rekomendasi yang bisa diterapkan, itu perlu evaluasi visual interaktif, yang dimana perancangan ulang seharusnya dilengkapi dengan wireframe, mockup, atau clickable prototype yang dapat diuji oleh pengguna bahkan sebelum diterapkan penuh ke sistem produksi. Nah, bisa mungkin nanti dibuatkan prototipenya atau agar pengguna itu bisa melakukan uji coba secara langsung. Di mana selanjutnya ada alternatif teknik evaluasi menggunakan eye tracking, heat map, atau session recording untuk mendapatkan insight objek terhadap pola iterasi, dan terapkan A2B testing terhadap beberapa versi desain untuk menilai preferensi pengguna berdasarkan metrik performa. Oke, selanjutnya ini kurangnya perspektif dari multi stakeholder ya, untuk melibatkan dosen, staf, atau alumni dalam pengujian untuk memperkaya pemahaman terhadap kebutuhan dan ekspektasi sistem. Penelitian ini selanjutnya dapat menggunakan pendekatan partisipator desain. Oke, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, ini adalah mahasiswa. Nah, ini ya konteks pengguna. Ini adalah kelompok penggunanya mahasiswa psikologi fisip Universitas Brawijaya. Ini tidak ada melibatkan dosen, staf, atau alumni. Oke, di mana kesimpulannya adalah artikel ini merupakan representasi dari upaya penerapan UCD dalam konteks pengembangan sistem informasi akademik. Keunggulan utamanya adalah struktur proses desain yang iteratif serta memanfaatkan instrumen evaluasi usability yang bagus, yang sahih. Namun pendekatannya terlalu bergantung pada
persepsi pengguna, dan skala intervensi yang minimal menjadikan hasilnya terbatas. Nah, untuk selanjutnya pendekatan mixed method, pengujian visual interaktif, dan pelibatan stakeholder yang lebih luas menghasilkan sistem yang lebih inklusif dan usable. Oke, sekian penjelasan yang penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai review artikel penggunaan metode user centered design dalam perancangan ulang web portal jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.